China lagi-lagi membuat sesuatu yang mengejutkan dunia. Bayangkan, di tengah gurun tandus yang luas, mereka membangun kapal laut raksasa. Jika kita melihat citra satelit gurun Taklamakan, sekilas memang tidak ada yang aneh. Hanya hamparan pasir keemasan yang menyelimuti wilayah luas di barat laut Tiongkok. Tandus, kering, dan tampak tidak bersahabat bagi kehidupan. Tapi, jika kita mulai memperbesar gambar dan mengamati lebih dekat, barulah muncul kejanggalan itu. Sebuah bentuk besar, asing, berdiri sendirian di tengah gurun. Bentuknya memanjang dan datar, menyerupai siluet kapal induk, kapal perang raksasa yang biasanya menjadi markas terapung di laut, lengkap dengan landasan pacu, jet tempur, dan sistem persenjataan. Jadi, kenapa ada kapal induk di tempat yang sangat jauh dari samudra? Sebagai informasi, gurun Taklamakan adalah gurun pasir terbesar kedua di dunia. Ia begitu luas, kosong, dan tampak seperti tidak pernah dijamah manusia. Suhunya bisa melampaui 50 derajat Celcius di siang hari dan turun drastis di malam hari. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek kapal induk Cina memang jadi sorotan dunia. Dulu, negara ini bahkan tak punya satupun kapal induk. Tapi sekarang, mereka sudah memiliki 3 dan masih terus membangun lagi. Namun, ada yang janggal. Jika kita perhatikan baik-baik bentuk struktur di citra satelit tadi, desainnya ternyata tidak menyerupai kapal induk milik Cina. Justru bentuknya lebih mirip kapal induk Amerika Serikat, terutama kelas Gerald R. Ford, seri terbaru dalam armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan bukan cuma satu. Kalau kita geser sedikit dari lokasi pertama tadi, tampak jejak rel kereta yang melintang melewati gurun. Di sisi lain rel tersebut, muncul struktur besar lainnya. Kali ini bentuknya lebih mirip kapal perusak, destroyer, kelas Arleigh Burke, salah satu kapal perang paling umum digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Miripnya bukan main, bukan cuma dari bentuk dasarnya, tapi juga dari detail kecil seperti jembatan kapal, cerobong asap, hingga peluncur vertikal tempat rudal biasanya ditembakkan. Namun lagi-lagi semuanya terasa datar seperti replika, lebih tepatnya mock-up berskala penuh yang dibangun di darat. Kalau kita lihat citra satelit dari tahun-tahun sebelumnya, dugaan ini makin kuat. Pada tahun 2020, situs itu awalnya hanya berupa kotak-kotak besar dengan tiang-tiang tinggi, mungkin semacam antena atau menara radar, disusun menyerupai kapal perang Amerika. Beberapa waktu kemudian, bentuk kapal mulai terbentuk lebih jelas. Begitu pula dengan replika kapal induk yang tadi. Dulu area itu punya 3 bentuk berbeda, satu kecil, satu sedang, dan satu besar yang tampaknya dibangun menggunakan tiang-tiang logam tinggi. Tapi ada satu elemen yang paling membingungkan, rel kereta. Rel ini tidak lurus. Di tengah gurun yang datar tanpa rintangan alami, jalur rel justru berkelok-kelok dan berputar tajam. Aneh bukan? Biasanya rel dibangun seefisien mungkin, lurus dan hemat material. Tapi di sini jalurnya malah seperti mengikuti pola tertentu. Dan keanehannya belum selesai. Jika kita ikuti rel ini ke arah utara, ia berakhir di sebuah fasilitas militer dengan hanggar besar, beberapa bangunan pendukung, dan banyak truk militer. Tapi jika ditelusuri ke arah selatan, rel itu tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah gurun, tanpa tanda-tanda konstruksi lanjutan. Tidak ada ujung, tidak ada tujuan, seolah hanya dibangun untuk satu hal, pengujian. Struktur ini adalah mock-up target, semacam replika yang dibangun sebagai sasaran latihan untuk menguji presisi rudal. Jadi, China tampaknya sedang melakukan simulasi serangan terhadap kapal-kapal Amerika untuk melihat apakah rudal mereka cukup akurat untuk menghancurkan kapal induk yang sedang bergerak. Apa buktinya? Citra satelit dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa sebagian struktur ini rusak atau berubah bentuk, tanda bahwa uji tembak mungkin telah dilakukan. Dan yang paling menarik, ada jalur rel kereta di tengah lokasi itu, tapi bukan rel biasa. Jalurnya berkelok-kelok, dengan belokan tajam yang tidak masuk akal di tanah yang rata dan kosong. Biasanya, rel dibangun seefisien mungkin dalam garis lurus, kecuali ada gunung atau sungai. Tapi di sini, jalurnya tampak sengaja dibuat berbelok,
seolah-olah sedang mensimulasikan manuver kapal yang berusaha menghindari serangan. Ini sesuai dengan laporan bahwa mock-up kapal induk di ujung rel itu adalah versi 3 dimensi paling kompleks, lengkap dengan banyak tiang dan struktur tambahan yang mencerminkan kompleksitas kapal sungguhan. Menurut informasi dari pameran senjata di Cina, sistem ini dibuat oleh perusahaan pertahanan CASIC. Dugaan kuatnya, rel ini digunakan untuk menggerakkan replika kapal, sehingga bisa disimulasikan seperti kapal sungguhan yang sedang bermanuver di laut, entah menghindari rudal atau melakukan manuver taktis. Jadi, China bukan cuma membuat target diam, tapi juga target bergerak, lengkap dengan kemampuan teknis untuk merekam, mengukur, dan mengevaluasi hasil tembakan. Oke, kita masuk ke bagian paling menentukan. Senjata yang sedang diuji oleh China bukan sembarang rudal. Ini adalah jenis rudal yang bisa mengubah arah peperangan laut modern, bahkan tanpa perlu menembakkan satupun peluru ke kapal musuh. Namanya adalah Dongfeng 21D, dan menurut intelijen militer Amerika, rudal ini dirancang khusus untuk menghancurkan kapal induk yang sedang bergerak, termasuk milik Amerika Serikat. Cara kerjanya cukup menakutkan. Rudal ini diluncurkan seperti rudal balistik biasa, menembus atmosfer dan mencapai ketinggian ekstrim. Tapi di fase turun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kepala rudal atau re-entry vehicle-nya bisa bermanuver di udara. Artinya, alih-alih jatuh dalam lintasan lurus seperti rudal balistik pada umumnya, rudal ini bisa mengubah arah di tengah udara, menyesuaikan posisi target yang terus bergerak. Ini membuat rudal Dongfeng sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan anti-rudal biasa, karena saat radar musuh memperkirakan titik jatuhnya, rudal ini tiba-tiba bisa berbelok. Dan itu bukan hanya teori, karena China juga telah meningkatkan jaringan satelitnya untuk bisa melacak pergerakan kapal secara real-time, memberikan data akurat kepada rudal-rudal itu saat sedang terbang. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Amerika adalah rudal semacam ini bisa diluncurkan langsung dari daratan China dan mencapai target di laut tanpa perlu kapal selam atau pesawat tempur. Ini berarti armada kapal Amerika bisa diserang dari jarak menengah, bahkan sebelum sempat mendekati wilayah konflik seperti Selat Taiwan atau Laut Cina Selatan. Dan ingat, semua tes ini dilakukan di ruang terbuka yang bisa dilihat oleh satelit. Artinya China tidak berusaha menyembunyikannya. Justru sebaliknya, ini bisa jadi sinyal terbuka ke dunia. Kami bisa menghantam kapal kalian dari darat, dan kami punya datanya untuk membuktikan. Dampaknya besar, karena kalau benar kapal induk Amerika harus beroperasi lebih jauh dari garis konflik, maka pesawat-pesawat yang dibawanya bisa jadi tidak akan mencapai target di darat. Dan kalau itu terjadi, kehadiran kapal induk pun menjadi kurang efektif. Tapi untuk benar-benar memahami kenapa China membangun replika kapal induk dan kapal perang Amerika di tengah gurun, kita harus melihat lebih luas di mana kapal-kapal Amerika ini biasanya beroperasi. Ternyata wilayah operasi mereka tak jauh dari lokasi gurun tersebut. Laut China Selatan dan Selat Taiwan adalah dua kawasan strategis yang dalam beberapa tahun terakhir berubah menjadi zona konflik panas. Di Laut China Selatan banyak negara mengklaim wilayah yang saling tumpang tindih. Tapi China mengambil langkah paling ekstrim, mengklaim hampir seluruh kawasan laut itu sebagai wilayah kedaulatannya sendiri. Untuk memperkuat klaim ini, mereka bahkan mereklamasi karang-karang di tengah laut dan mengubahnya menjadi pulau buatan, lengkap dengan pangkalan militer. Tentu saja Amerika tidak tinggal diam. Mereka secara rutin mengirim kapal perang ke sana dalam misi yang disebut Freedom of Navigation Operations atau Operasi Kebebasan Navigasi. Tujuannya jelas, menunjukkan bahwa laut tersebut adalah jalur internasional yang bebas dilalui, bukan milik eksklusif China. Namun Laut China Selatan bukan satu-satunya fokus. Ada satu ketegangan yang jauh lebih sensitif, hubungan antara China dan Taiwan. Secara de facto, Taiwan adalah negara yang berjalan sendiri, lengkap dengan pemerintahan dan sistem politiknya. Tapi di mata Beijing, Taiwan hanyalah provinsi yang membangkang, dan jika perlu mereka menyatakan siap menggunakan kekuatan militer untuk menyatukannya kembali dengan Tiongkok. Amerika Serikat sebagai sekutu tidak resmi Taiwan tentu menentang keras kemungkinan invasi itu.
Maka dari itu mereka selalu menjaga kehadiran militernya di sekitar Taiwan, termasuk dengan mengerahkan kapal induk ke wilayah perairan di sekitarnya. Dua konflik besar ini, Laut China Selatan dan Taiwan, sama-sama menyimpan potensi eskalasi. Dan apa yang dilakukan China di tengah gurun tadi bisa dilihat sebagai bagian dari skenario terburuk, persiapan untuk perang terbuka dengan Amerika Serikat. Dan inilah yang membuat langkah China begitu cerdas. Tanpa melepaskan satupun tembakan nyata ke kapal musuh, mereka sudah berhasil menggeser peta kekuatan militer di Asia Timur, hanya dengan latihan tembak di gurun pasir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!